Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TangerangUtaraNews.com. Pada acara bincang-bincang santai kita kali ini, kita berlokasi syuting di Sungai Cisadane. Yang mana Sungai Cisadane ini adalah sungai induk yang ada dan termasuk Sungai Purba yang ada di Kabupaten Tangerang. Di Sungai Cisadane ini kita akan bincang-bincang santai bersama narasumber kita Pak Haji Yusin dan juga salah satu pengurus forum masyarakat cinta Sungai Cisadane, yaitu Bang Tommy Suherman. Kali ini kita adalah bagaimana merawat Sungai Cisadane ini, merawat dan mencintai Sungai Cisadane. Langsung aja pemirsa, bincang-bincang santai, kita langsung bertanya kepada narasumber kita. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam. Sehat Bang Haji ya? Alhamdulillah Ya, sehat Bang Tommy. Luar biasa ini. Ketemu lagi kita Bang. Pemirsa, kita akan berbincang-bincang dengan Bang Haji Yusin dan Bang Tommy Suherman. Bang Haji, ini saya mau tanya nih, forum masyarakat cinta Sungai Cisadane ini gimana nih, sampai apa sejarahnya seperti apa nih Bang Haji nih? Untuk ini juga ya, artinya bagaimana merawatnya, mencintai sungai ini, gimana tuh latar belakangnya Bang Haji, sejarahnya itu Bang Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Faisal, alhamdulillah kita jumpa lagi nih. Kami dari masyarakat sekitar Sungai Cisadane ini, kami sengaja membentuk satu komunitas yang mana ingin melakukan satu semacam gagasan. Kami ingin melakukan satu tindakan sebagai masyarakat yang peduli dengan Sungai Cisadane sekaligus dan bantaran dan sekelilingnya, yang mana kami masyarakat ingin mengembalikan fungsi dari Sungai Cisadane dan bantarannya juga kepada fungsi sebenarnya, yang mana bahwa satu, Sungai Cisadane itu adalah sumber mata air, sumber air untuk banyak hal kebutuhan. Satu, irigasi untuk persawahan. Dua, produksi air minum untuk sekitar 100% tuh Bang Haji ya? 100% itu untuk dibutuhkan masyarakat ya? Seperti itu. Kemudian juga kami ingin mengusulkan kepada pihak-pihak terkait agar Sungai Cisadane yang memang panjang dan lebar ini untuk dijadikan sebagai jalur transportasi air. Jadi sebagai alternatif untuk transportasi dari hulu ke hilir itu, dan bisa juga untuk dijadikan satu objek wisata. Kenapa tidak? Itu kan seperti itu. Nah, untuk itu tercetuslah kami bersama kawan-kawan semua. Gimana kita membuat satu komunitas, kita mengembalikan fungsinya Sungai Cisadane ini. Kita masyarakat untuk mendorong kepada pihak-pihak terkait, ayo kita kembalikan fungsi Sungai Cisadane ini dan menjadikan satu unggulan wisata di Tangerang Utara ini, Bung Faisal. Siap. Nah, terus ini izin Bang Haji, saya mau tanya nih Bang Haji. Ini Sungai Cisadane yang lebar luas ini sebenarnya hak pengelolaannya siapa Bang Haji nih yang punya tanggung jawab hak pengelolaannya Bang Haji? Ya, kalau kami masyarakat ya, ya setelah kami bincang-bincang dengan kawan dan semuanya, sebetulnya pengelolaan itu memang tanggung jawab kita bersama, Pak. Oke. Kita juga nggak bisa mengatakan ini tanggung jawab pusat, ini tanggung jawab provinsi. Memang secara hukum ini adalah tanggung jawab pusat. Dan pemerintah provinsi, dan tidak menutup kemungkinan juga pemerintah daerah juga, gitu. Dan terutama ini adalah tanggung jawab kita semua, Bung Faisal. Gitu, makanya kami ingin bersinergi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Sama-sama yuk bareng-bareng ya. Sama swasta. Ayo sama-sama ini. Sungai yang cantik ini kita kelola dengan baik. Betul. Ya, kita kelola dengan baik. Kita tertibkan, kita rapikan itu menjadi sumber daya yang tak terhingga buat masyarakat sekitar. Malah mendapat nilai tambah ekonomi Bang Haji ya. Itu terutama itu. Terutama itu. Ya, mungkin saya mau tanya nih Bang Tommy nih.
Kalau ya, kalau menurut Bang Tommy nih, ya ini saya dengar ya gimana? Yang tadi saja dulu ya, bahwa hak pengelolaan atas Sungai Cisadane ini jatuh kepada siapa? Sebetulnya kan kita sudah diatur oleh undang-undang, kemudian ada PP juga, PP 32 tahun 2012. Betul. Kemudian undang-undangnya ada juga di bawahnya kan gitu. Perda provinsi. Hak pengelolaan sebetulnya adalah pemerintah pusat untuk Sungai Cisadane. Kemudian kan kita juga sebagai masyarakat tidak melepas begitu aja. Kita paling tidak bisa sebagai masyarakat bisa kontrol dalam artian begini, dalam artian pengelolaan. Tadi seperti Pak Haji Jusin bilang, ini semua kita punya hak pengelolaan, tapi memang yang paling berhak untuk pengelolaan dalam hal ini adalah pemerintah. Baik itu merawat, memonitoring gitu kan, ini adalah pemerintah. Kita masyarakat turut membantu gitu kan, membantu mensosialisasikan kepada masyarakat lain, para rumah tangga gitu kan, di rumah tangga agar tidak membuang sampah kepada sungai. Mungkin itu. Di sungai ini kan apa ya, boleh dibilang sumber airnya ini kan menjadi bahan baku utama untuk air minum ya, khususnya dari PDAM Kota Tangerang dan PDAM Kabupaten Tangerang. Air minum saja, ya, masuk kebutuhan rumah tangga. Rumah tangga. Kebutuhan industri pun kita yang ada di wilayah Tangerang ini adalah mengandalkan Sungai Cisadane. Sungai Cisadane, oke. Salah satunya seperti apa tuh, Bang? Kalau di ini, ya, Bang Tommy. Ya, contoh hal. Air itu adalah 70% dari sumber kehidupan. Betul, kan? betul. Baik para kebutuhan rumah tangga, industri, kemudian juga industri air minum, kemudian juga industri yang lainnya. Ini kan semua mereka butuh air. Betul. Kalau para pelaku industri, ini terutama ya, kalau para pelaku industri ini tidak menjaga, tidak turut merawat ya, gitu kan, ini bagaimana nantinya, gitu kan, kelangsungan hidup sumber daya air yang ada di Kabupaten Tangerang, khususnya di Sungai Cisadane. Gitu. Ini kan salah satunya air sungai ini kan limpahan atau tumpahan dari gunung ya? Artinya air hujan ya, hujan ya? Sungai Cisadane, sebetulnya di Kabupaten Tangerang ini ada dua sungai hidup. Yang satu Sungai Cisadane, kemudian Sungai Cidurian. Cidurian. Ini di hulunya itu adalah kita dari Katulampa, gitu kan? Air dari sana ke sini dialirin, ya itu memang udah sistemnya apa, gravitasi, sistemnya bumi ya, memang air mengalir dari atas ke bawah. Gitu. Jadi itulah, jadi sumber air yang ada di Kabupaten Tangerang mengandalkan Sungai Cisadane dan Sungai Cidurian. Cidurian. Gitu. Nah, terus saya mau tanya gini, kira-kira gimana nih Bang ini? Saya mau tanya nih. Artinya untuk para pelaku industri, ketika dia membuang aliran apa, kan ada tuh ya pelaku itu ada semacam apa, limbah-limbah ya, limbah kimia, limbah cairan tuh. Nah itu apakah mencemari apa sungai itu gimana tuh Bang Haji? Kalau menurut Bang Haji tuh dengan forum Bang Haji nih, artinya kontrol sosialnya seperti apa? Ketika nanti ada semacam apa, ada pelaku industri yang nakal membuang limbahnya tuh seperti apa tuh Bang Haji? Supaya sungai ini benar-benar bisa terawat, bisa benar-benar mengalihkan fungsi airnya gitu Bang Haji. Jangan sampai tercemari lah ibaratnya gitu. Ya, sejauh ini ya sejauh ini kami memang sangat prihatin Bung Faisal. Saya orang yang dilahirkan di daerah ini. Dulu air itu sangat jernih, sangat bagus sekali dulu. Bisa buat cuci pakaian ya. Kalau air ini memang dia sedang pasang ya, tidak terlihat limbah. Tapi kalau debit airnya sedang menurun, itu akan terlihat. Warnanya hitam atau gimana? Warna hitam. Kadang-kadang timbul dari bawah itu buih-buih itu. Akan kelihatan kalau airnya itu surut. Nah, disinilah kami sangat menekankan ya, kepada pihak terkait untuk segera investigasi. Dari mana ini kotoran ini? Betul. Dari mana ini limbah cair apa? Tidak ada alasan buat industri apapun untuk membuang limbah ke sungai yang cantik ini. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Nah, kalau menurut Bang Haji sama Bang Herman nih, apakah perlu pemerintah ini untuk menjaga ini ya, apa fungsi dari sungai ini ya, membuat satu regulasi, kebijakan atau apa gitu supaya sungai ini benar-benar apa dilindungi, terawat atau apa gitu. Kalau menurut Bang Herman atau Bang bicara perlu dalam hal ini sangat perlu. Bahkan wajib lah.
ini pemerintah baik daerah, provinsi ataupun pusat masing-masing ada kebijakannya gitu. Betul. Ini sangat perlu sekali dalam hal pengelolaan, dalam hal mempertahankan baku mutu air gitu, agar tidak tercemar. Sementara ini tadi seperti Pak Haji Yusin bilang, iyalah ketika air pasang ini kita tidak nampak, tidak terlihat adanya limbah, tapi ketika surut, nah ini kan nampak gitu kan adanya limbah cair gitu kan. Betul. Kita tidak menuduh dengan siapa itu pelakunya, tapi yang pasti limbah ini sudah ada di Sungai Cisadane gitu. Harapan saya kepada pemerintah daerah, di sinilah pemerintah daerah, provinsi ataupun pusat, ya fungsi kontrolnya lah. Sosial kontrolnya ya? Sosial kontrolnya. Atau dalam bentuk regulasi gitu ya? Betul. Oke. Kemudian kalau saya khususnya tekankan untuk pemerintah daerah sih sebetulnya, karena kita ada di Kabupaten Tangerang gitu. Walaupun memang itu buatkanlah satu regulasi dan satu peraturan yang memang mempertegas untuk para pelaku pencemaran. Kasih sanksi tutup kalau memang dia sudah dikasih peringatan gitu kan, dia masih membuang limbahnya ke sungai ini, Sungai Cisadane, perlu kasih sanksi tegas, tutup perusahaannya. Kenapa enggak gitu kan? Harus keras juga. Iya. Oke. Itu harus butuh seperti itu. Karena untuk menjaga lingkungan ini ya, air sungai ini ya. Pelaku industri boleh dia membuang limbah kepada aliran sungai. Tapi setelah dia melalui beberapa filter gitu kan, diendapkan dulu, difilter dulu. Setelah memang itu sudah tidak ada limbah gitu kan, menurut penelitian kan itu memang kita ada, nggak apa-apa buat sungai, tidak bahaya kok gitu kan. Kami menginginkan adanya penertiban perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Bantaran. Penertiban itu. Kenapa? Tidak ada alasan apapun orang-orang mendirikan bangunan untuk usaha di atas Tanah Bantaran. Sebab Tanah Bantaran itu kan untuk penghijauan. Seperti itu. Ini sudah bertahun-tahun. Makanya saya juga aneh juga. Apakah pemerintah daerah nggak tahu? Apakah emang pura-pura nggak tahu? Apakah tutup mata? Ataukah ada dugaan main mata? Kita nggak tahu kan. Makanya kita udah 2 kali hearing pun kok tidak ada action. Tidak ada action. Himbauan juga belum ada. Kapan kita melakukan penertibannya? Sementara kita orang Tangerang Utara ini sangat membutuhkan udara yang sejuk. Coba Bung Faisal rasain. Kita di hulu ini masih asli loh, masih asli. Kita enak ini udaranya. Udara ada airnya juga kan enak udaranya kan gitu. Intinya begini, buat pemerintah baik pusat, provinsi ataupun daerah, ini jangan saling buang gitu, jangan saling lempar tanggung jawab. Ayo ini tanggung jawab bersama. Kita aja sebagai masyarakat punya naluri untuk bertanggung jawab. Kembalikan sungai sesuai dengan fungsinya, kembalikan bantaran sesuai dengan sungai sebagai tanggul ya penahan banjir. Tapi kenapa? Udah berjalan bertahun-tahun yang kita lihat banyak gitu pengusaha gitu kan. Bahkan pernah ada yang membuang limbahnya langsung gitu kan. Itu miris kita. Ketika penertiban itu. Saya pengen tanya nih manfaatnya nih ketika nanti ada penertiban dari pihak Pemda ya. Manfaat untuk masyarakatnya apa Bang Haji? Sangat banyak sekali fungsi untuk mengairi sawah, ya kan, untuk sebagai bahan dasar air bersih, air minum, gitu kan. Dan yang kami inginkan itu sungainya bersih, bantarannya hijau. Kita menginginkan bantaran ini kita jadikan ruang terbuka publik. Ya, RTH publik, ruang terbuka hijau publik. Kita ingin itu. Di mana di ruang terbuka hijau publik itu adanya wisata gratis, jogging track, adanya kuliner juga. Sebab apa Bung Faisal? Kita orang Tangerang ini orang yang suka wisata. Wisata gratis ya? Orang yang suka wisata. Iya. Orang yang suka wisata. Iya. Kita Sabtu Minggu, ya kan kita bersama keluarga. Kalau di sini tertata rapi, ini kan income buat masyarakat sekitar. Setuju. Masyarakat sekitar bisa kita tarik UMKM itu bisa berdagang di sini, itu kan. Kenapa tidak? Itu kan. Ketimbang sekarang digunakan untuk pabrikan-pabrikan, loh mereka emang kan apakah mereka nggak bisa beli lahan? Kita usulan sudah berapa kali? Sudah hearing dengan DPRD, sudah 2 kali hearing itu. Dan ini juga kita sudah bersurat juga, kita mohon untuk audiens juga dengan pemerintah daerah.
Gitu. Ininya satu Bung Faisal. Siap. Jadi kalau menertibkan bantaran perlunya ada usulan. Kok ini aneh? Kan bantaran itu kan untuk Tanggung jawab bersama. penghijauan. Tanggung jawab bersama ya. Nah, bantaran itu kan untuk penghijauan. Terus dibangun. Pertanyaannya, kita jangan cerita IMB. Jangan cerita IMB dah. Iya, Lo siap. tanah bantaran kok dibangun. Iya. Jangan cerita IMB, jangan cerita perizinan. Terus penertibannya nunggu usulan dari masyarakat juga. Kan aneh. Iya, iya. Aneh Bung Faisal. Ini kok ini pekerjaannya apa? Apakah mereka nggak tahu bahwa ini tanah bantaran? Apakah mereka nggak tahu ini dibangun secara permanen? Ini kiri kanan itu jalurnya Paku Haji Sepatan Timur, jalurnya Teluk Angkatan itu banyak dibangun secara permanen. Kan kita miris Bung Faisal. Bener. Itu kan haknya masyarakat, itu kan tanah bantaran itu. Itu kan punya kita, haknya kita masyarakat. Kenapa dimanfaatkan begitu saja? Pertanyaannya adalah, apakah mereka memberikan retribusi? Ya kan, siapa yang menerima itu? Ya kan? Benar. Siapa yang menerima retribusi dari ini? Dari mereka itu. Kok mereka enak-enak santai-santai aja? Nah, kira-kira pesan Bang Tommy sama Bang Haji nih untuk Pemda dan Pemprov serta pemerintah pusat agar Sungai Cisadane ini kembali pada fungsinya dan bantaran juga punya ruang terbuka hijau juga untuk masyarakat yang ada di sekitaran Sungai Cisadane ini. Mangga, silakan. Saya bilang. Manfaat untuk masyarakat apa sih? Ketika nanti pemerintah Pemda ini menertibkan. Ketika nanti ada penertiban, feedback buat masyarakatnya ya. Oke. Feedback untuk masyarakat. Oke, Saya tambahkan ya. Ya. Punten, Pak Haji Jusin. Jadi inilah kita namanya, kita cinta lingkungan, melestarikan lingkungan, kembalikan bantaran sungai sesuai dengan fungsinya sebagai lahan terbuka hijau. Gitu kan. Artinya apa? Manfaatnya yang memang tidak terbaca oleh masyarakat, ya paling tidak kita mengurangi polusi udara. Polusi udara industri CO2 ya? Di wilayah kita CO2 ini kan kita bisa serap dengan adanya penghijauan. Betul. Nah ini melestarikan bukan itu, melestarikan umur anak cucu kita ke depannya. Biar panjang umur. Nah itu salah satunya itu. Kemudian kan cobalah kalau memang ini harus dibuatkan satu regulasi. Ya, kita mohon kepada DPRD Kabupaten Tangerang, cobalah barangkali pemerintah daerah masih kurang kuat, masih kurang kuat untuk menertibkan bantaran kali. Silakan aja dibuat peraturannya. Cuma keinginan dari masyarakat, kenapa kita cuma satu keinginan, pengen ngelihat lingkungan kita gitu kan, bagus, hijau, wisata gratis, sungainya bagus gitu kan, udah itu aja. Untuk anak-anak cucu kita gitu kan. Lagi kalau kita dipandangnya enak kan nggak bedanya. Betul. Kita ngelihat apa itu ya, kalau sedep aja dipandangnya kan begitu. Betul. Itu kalau misalkan bantaran kali tidak sesuai dengan fungsinya, alih fungsi lahan, terus kemudian ada saling menyalahkan, ini kebijakan siapa gitu kan, nggak ada selesainya. Perlu nggak forum Bang Haji ini duduk bersama dengan para pelaku industri yang ada di sekitar sini ya, pelaku industri, artinya supaya mereka ini ada rasa kepedulian, ada rasanya ada juga ya buat ke masyarakatnya juga gitu. Kalau saya gini ya, Bung Faisal, Bung Herman ya, adanya yang namanya pelanggaran, punishment. Nah, Oke. Itu kita masyarakat tuh nggak harus duduk bareng dengan para pelanggar itu. Oke. Kita hanya memberikan informasi kepada stakeholder, pihak terkait yang berkompeten gitu untuk penegakan peraturan. Kita informasi bahwa ini tanah bantaran loh Pak, kenapa ini dibangun permanen? Iya kan? Sekarang kalau kita udah kasih informasi seperti itu, orang-orang yang berkompeten, pejabat terkait yang berkompeten, dinas terkait yang berkompeten nggak mau turun, nggak mau sidak, nggak mau cari informasi, nggak mau memberikan satu peringatan, apalagi terus berlanjut kepada eksekusi. Ada apa? Ada apakah gerangan, gitu kan? Kok susah sekali, susah sekali. Ada bangunan di tanah milik tanah IMB aja bisa dibongkar. Ya, bangunan berdiri di tanah milik pribadi tanpa IMB bisa dibongkar. Kenapa bangunan berdiri di tanah bantaran dan dalam ini tanah negara, kenapa susah untuk dibongkar? Ada apa itu? Ada apa itu pertanyaannya? Jangan sampai dan jangan sampai juga masyarakat berhadapan-hadapan dengan para pelanggar itu. Itu kan, itu aja. Kita tentunya sebagai forum
bukannya takut dengan benturan, tapi kan kita bukan fungsi sebagai itu. Kita cuma memberi masukan, Kontrol sosial juga. kontrol sosial, bahwa ini loh ada kesalahan gitu kan. Kita sebagai masyarakat yang melihat gitu kan, ini ada kesalahan, kita boleh dong kita tegur gitu kan, dalam hal ini pemerintah gitu. Ini ada kesalahan, ini kebijakan siapa, ayolah diperbaiki kesalahan kan? Dalam artian kita harus duduk bareng dengan para pelanggar gitu kan, pelaku itu sih yang ada di tanah bantaran gitu kan, yang bangun-bangun di tanah bantaran, enggak lah. Itu aja sih Pak Isan. Oke pemirsa, bincang-bincang santai tangerangutaranews.com. Pada diskusi kita kali ini memang ini ada semacam tidak sinergi, dan memang ini perlu ada satu regulasi khusus dan benar-benar tindakan khusus. Perlu ada penertiban dari yang adanya bangunan-bangunan liar yang ada di Sungai Cisadane ini. Tugas kita sebagai manusia yang ada di muka bumi ini adalah menjaga, merawat agar keaslian dan fungsi dari Sungai Cisadane ini tidak terkontaminasi dan tidak menjadi semrawut. Nah, makanya tadi kita setelah bincang-bincang dengan Bang Haji Yusin dan Bang Tommy Suherman, memang ini dari pihak Pemda, DPRD, anggota legislatif Kabupaten Tangerang harus membuat regulasi khusus agar penanganan Sungai Cisadane ini kembali kepada fungsinya, yang mana bisa dinikmati oleh masyarakat. Artinya masyarakat juga bisa berwisata, bisa punya ruang terbuka hijau, dan bisa memberikan manfaat yang baik, bahkan manfaat ekonomi untuk masyarakat yang ada di sekitar Sungai Cisadane ini. Nah, mungkin Bang Haji, adakah tambahan atau Bang Tommy Suherman untuk pesan-pesan khusus kita untuk Pemda, masyarakat dan pihak swasta gitu? Mangga Bang Haji. Iya, kami dari masyarakat cinta Sungai Cisadane mohon kepada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah Provinsi Banten, dan pemerintah pusat, khususnya dinas-dinas teknis terkait, mohon untuk segera melakukan investigasi. Segera melakukan investigasi, inventarisir tanah bantaran yang ada di sekitaran Sungai Cisadane. Ya, setelah itu ditindaklanjuti dengan adanya action, tindakan, dan juga tolong akomodir keinginan kami untuk dibuatkan ruang terbuka hijau publik, yang mana ruang terbuka hijau publik itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk area wisata masyarakat, untuk taman bermain anak, untuk ya ada pusat jajanan juga kuliner, yang dalam hal ini bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat kecil, UMKM bisa berdiri di situ. Dan kepada masyarakat di sekitaran Sungai Cisadane, ketika nanti sudah dilakukan penertiban dan penataan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat, ayo mari kita jaga aset-aset kita yang ada di sini, potensi kita yang ada di sini, kebersihan sungai yang ada di sini, kita jaga sama-sama. Dengan cara apa? Dengan cara merawat lingkungan dengan baik, membuang sampah dengan baik, penataan lingkungan baik, kita sama-sama manfaat sungai yang sangat besar ini untuk kemaslahatan, kesejahteraan kita bersama. Tangerang Utara maju, sejahtera, berwibawa, dan bermartabat. Maka Bang Tommy, tambahan? Barangkali dari saya sebagai penutup di forum masyarakat kita Sungai Cisadane, saya cuma tambahkan saja bahwa memang kita butuh ketegasan. Dalam hal ini adalah pemerintah butuh tegas dalam penanganan ini. Kembalikan fungsi bantaran Sungai Cisadane sebagai ruang terbuka hijau. Nah, harapan saya sih setelah adanya implementasi penertiban ya bangunan yang ada di bantaran Sungai Cisadane, kelola dengan penghijauan gitu kan. Nah, kalau tidak dikelola nanti akan timbul lagi bangunan seperti itu lagi, timbul lagi yang disebut bangunan liar gitu. Nanti hak pengelolaan kepada siapa? Ya serahkan. Kita di masing-masing desa misalkan ada batas mulai dari desa Kohor sampai desa Kalibaru misalkan, silakan. Itu kan kita ada badan usaha milik desa. Nah, pemerintah lah bina BUMDesnya, ayo gitu kan. Nah, di sela ruang terbuka hijau kan kita ada juga area yang seperti tadi Pak Haji bilang gitu kan. Itu kita manfaatkan gitu fungsinya. Insya Allah dengan begitu, dengan kita adanya kesamaan ya visi antara masyarakat,
pemerintah daerah dalam hal ini termasuk pengusaha juga punya kesadaran gitu kan, insya Allah bantaran Sungai Cisadane ini pasti akan kembali sesuai dengan fungsinya. Begitu, Bung Faisal. Dan harapan saya kepada warga masyarakat gitu yang berada di daerah aliran sungai, mohon untuk tidak membuang sampah. Kita rawatlah sungai kita, gitu. Apalagi untuk pelaku industri, saya tidak berharap, tapi tidak berharap kepada pelaku industri untuk tidak membuang sampah, tapi mempertegas pemerintah dalam hal ini melakukan upaya tindakan, gitu kan, berikan sanksi yang tegas kepada pelaku industri yang masih membuang limbahnya kepada Sungai Cisadane. Demikian, terima kasih. Baik, pemirsa bincang-bincang santai, pada episode kali ini kita mengambil kesimpulan bahwa untuk para pelaku industri yang nakal perlu adanya punishment terhadap perilaku bangunan-bangunan liar yang ada di bantaran Sungai Cisadane ini. Untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, yang mana satu regulasi khusus ini bisa menjaga, merawat, dan melindungi Sungai Cisadane ini. Karena biar bagaimanapun itu menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita bersama agar kelestarian dan fungsi Sungai Cisadane ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mari kita mengisi pembangunan ini dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang berguna agar bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Haji. Terima kasih Bang Tommy.